Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Tentunya harus semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Nah, anak-anak udah tahu belum apa itu bunyi? Pastinya sudah nggak sabar ya belajar mengenai bunyi. Langsung saja, kita akan klik start. Hal-hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu ada petunjuk, kompetensi, materi, dan latihan soal. Yang pertama yaitu petunjuk. Pada petunjuk terdiri dari ada gambar rumah yang artinya tombol kembali ke menu awal, ada tanda menghadap ke kiri yang artinya tombol ke menu sebelumnya, tombol panah menghadap ke arah kanan yang artinya tombol ke menu selanjutnya, dan ada tombol silang yang artinya tombol keluar dari program. Kita klik tanda panah menghadap kiri untuk menuju ke menu berikutnya yaitu kompetensi. Kompetensi terdiri dari kompetensi dasar 3.5 memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan keterkaitannya dengan indera pendengar. 4.4 menyajikan hasil percobaan atau observasi tentang bunyi. Yang kedua indikator, yang pertama menjelaskan perambatan sumber bunyi, yang kedua membandingkan hasil percobaan perambatan bunyi melalui padat, cair, dan gas. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi terdiri dari 4 yang akan kita bahas. Yang pertama merambat melalui medium, yang kedua sifat bunyi dapat dipantulkan, yang ketiga dapat diserap, dan yang keempat yaitu hubungan dengan indera pendengar. Yang pertama yaitu merambat melalui medium. Nah, tahu tidak apa itu bunyi? Nah, benar sekali. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Selanjutnya yaitu bunyi dapat merambat melalui medium. Yang pertama yaitu melalui medium benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidaklah sama. Bunyi merambat lebih cepat melalui benda padat dibandingkan dengan benda cair dan gas. Kecepatan perambatan bunyi sering disebut juga cepat rambat bunyi. Yang kedua yaitu bunyi merambat melalui medium benda cair. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari sumber bunyi ke suatu benda dan kembali ke sumbernya lagi dicatat pada alat yaitu solar. Makin lama waktu yang diperlukan menunjukkan bahwa jarak benda itu masih jauh. Yang selanjutnya yaitu bunyi merambat melalui medium benda gas. Salah satu benda gas yaitu udara. Bunyi dapat merambat melalui udara seperti bunyi guntur. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumpukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Anak-anak penasaran bukan? Lanjut saja. Bunyi dapat dipantulkan. Berdasarkan jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bunyi asli, 2. Gaun atau kerdam, dan yang ketiga yaitu gema. Nah, selanjutnya yaitu materi bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredaman bunyi. Contoh benda peredam bunyi. Yang pertama yaitu kayu, yang kedua bantal, dan yang ketiga yaitu kaset. Bahasan yang terakhir yaitu hubungan bunyi dengan indera pendengar. Anak-anak pastinya sudah tidak asing lagi kan jika kita mendengar suatu bunyi
yang akan kita dengar dengan telinga kita, baik suara pelan maupun suara tinggi. Nah, cara kerja indera pendengar yaitu yang pertama, bunyi ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga, dan diteruskan ke tulang pendengaran, lalu diteruskan lagi ke tingkap jorong dan tingkap bundar, lalu diteruskan ke rumah siput. Rumah siput tersebut merangsang ke ujung syaraf pendengaran, setelah itu disampaikan ke otak. Contohnya seperti kita mendengarkan musik dari handphone. Nah, kita mendengarkan suara dari handphone yang kita dengar melalui telinga. Lalu dengan cara kerja yang telah kita bahas di atas, suara tersebut akan menuju ke otak dan responnya yaitu kita akan menikmati lagu tersebut. Nah, hal-hal yang sudah kita bahas tadi merupakan materi-materi mengenai sifat-sifat bunyi. Anak-anak sudah paham belum mengenai materi sifat-sifat bunyi? Nah, untuk mengukur pemahaman kita mengenai materi sifat-sifat bunyi, kita akan mengerjakan soal. Langsung saja kita klik latihan soal. Kita akan mengerjakan soal yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut A. Sumber gerak, B. Sumber tenaga, C. Sumber bunyi. Nah, anak-anak pastinya sudah tahu kan jawabannya apa? Karena sudah belajar ya. Soal yang kedua yaitu bunyi dihasilkan oleh benda yang A. Bergetar, B. Berpindah, atau C. Berputar. Soal yang selanjutnya yaitu soal ketiga. Bunyi dapat merambat cepat melalui A. Benda padat, B. Benda cair, atau C. Benda gas. Soal yang keempat merupakan soal isai. Soal yang keempat yaitu sebutkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Soal yang kelima yaitu sebutkan cara bekerja indera pendengar. Nah, tadi merupakan materi-materi mengenai sifat-sifat bunyi. Bagaimana nih tentang materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru? Sudah paham apa belum? Semoga dengan materi tadi dapat bermanfaat bagi diri kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sedikit simpulan dari Ibu yaitu bunyi dapat merambat melalui 3 medium dengan kriteria yang berbeda. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang terakhir yaitu benda gas. Selain itu, kita dapat menjumpai bunyi dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Bunyi dapat kita dengar melalui telinga dan menuju ke otak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.